Selama bertahun-tahun, Australia kerap dianggap memiliki sikap yang tidak konsisten terhadap Papua. Secara resmi, pemerintah Australia menyatakan dukungannya terhadap kedaulatan Indonesia. Namun, di lapangan, sejumlah individu dan kelompok di negeri kanguru itu justru secara terbuka mendukung gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka, OPM. Dukungan ini seringkali diwujudkan melalui aksi demonstrasi, pemberian suaka politik bagi para aktivis separatis, hingga kampanye internasional yang mengangkat isu Papua. Ironisnya, Australia sendiri menghadapi ancaman serupa di dalam negerinya, yaitu gerakan pemisahan diri di wilayahnya sendiri, khususnya di Western Australia. Selama ini, Australia memang memainkan peran yang cukup rumit dalam isu Papua. Meski secara diplomatis mereka terus menegaskan bahwa Papua adalah bagian sah dari Indonesia, kelompok separatis justru sering menemukan ruang di Australia untuk menyuarakan aspirasi mereka. Salah satu peristiwa yang sempat memicu ketegangan adalah saat 4 warga negara Australia dideportasi dari Papua Barat pada tahun 2019 karena terlibat dalam aksi yang mendukung kemerdekaan Papua. Deportasi ini menjadi bukti nyata bahwa ada kelompok di Australia yang bersimpati terhadap gerakan separatis tersebut. Namun, sikap Australia ini seolah berbalik kepada mereka sendiri. Negara bagian Western Australia yang kaya akan sumber daya alam mulai menunjukkan keinginan untuk berpisah dari Federasi Australia. Keinginan untuk merdeka ini bukan sekadar wacana belaka. Dengan luas wilayah yang mencapai lebih dari sepertiga total Australia, serta kontribusi ekonomi yang sangat besar, Western Australia merasa bahwa mereka tidak mendapatkan pembagian anggaran yang adil dari pemerintah pusat di Canberra. Gerakan separatis di Western Australia bukanlah hal baru. Dalam catatan sejarah, wilayah ini bahkan pernah menggelar referendum kemerdekaan pada tahun 1993. Saat itu, mayoritas penduduknya memilih untuk memisahkan diri dari Australia. Namun, pemerintah Inggris menolak hasil referendum tersebut, sehingga Western Australia tetap menjadi bagian dari Federasi Australia. Meskipun sempat meredup, wacana pemisahan diri kembali mencuat dalam beberapa tahun terakhir, terutama akibat ketimpangan ekonomi yang dirasakan masyarakatnya. Ironisnya, situasi ini justru mencerminkan kondisi yang selama ini dihadapi Indonesia dengan Papua. Jika Australia berpendapat bahwa Papua berhak menentukan nasibnya sendiri, mengapa pemerintah pusat Australia justru menolak keinginan serupa dari warganya sendiri? Western Australia memiliki perekonomian yang kuat, dengan sektor pertambangan sebagai tulang punggung ekonomi Australia. Namun, kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah pusat di Canberra dianggap tidak adil, sehingga banyak warga Western Australia merasa bahwa mereka lebih baik berdiri sendiri sebagai negara merdeka daripada terus-menerus dieksploitasi oleh negara bagian lain. Keinginan Western Australia untuk berpisah juga semakin menguat seiring dengan meningkatnya rasa nasionalisme lokal di kalangan penduduknya. Survei dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa hampir 30% warga Western Australia mendukung gagasan untuk keluar dari federasi. Meskipun angka ini belum mencapai tingkat yang mengancam stabilitas nasional, tren yang terus meningkat menunjukkan adanya ketidakpuasan yang nyata. Jika tuntutan ini terus berkembang, bukan tidak mungkin Western Australia akan benar-benar mengajukan referendum kemerdekaan di masa depan. Dalam konteks biopolitik, kondisi ini menjadi tamparan bagi Australia. Selama ini, mereka kerap mengkritik kebijakan Indonesia di Papua, bahkan memberikan ruang bagi kelompok separatis untuk menyuarakan aspirasinya. Namun, ketika menghadapi gerakan separatis di dalam negeri sendiri, pemerintah Australia justru menolak memberikan hak yang sama kepada warganya. Namun kini, Australia menghadapi ancaman serupa di dalam negeri mereka sendiri. Jika Western Australia benar-benar mengambil langkah untuk memisahkan diri, pemerintah di Canberra akan dihadapkan pada dilema besar. Apakah mereka akan menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri, seperti yang sering mereka suarakan untuk Papua, atau justru mengambil tindakan keras terhadap gerakan separatis di wilayah mereka sendiri? Bagi Indonesia, situasi ini bisa menjadi peluang strategis. Dengan menyoroti bagaimana Australia sendiri menghadapi permasalahan serupa di dalam negeri mereka, diplomasi Indonesia
dapat semakin memperkuat posisi dalam mempertahankan Papua sebagai bagian sah dari NKRI. Jika Australia terus ikut campur dalam urusan Papua, Indonesia dapat dengan mudah mengangkat isu Western Australia di forum internasional. Dengan demikian, Australia akan berpikir 2 kali sebelum mencampuri urusan kedaulatan Indonesia. Namun, ancaman perpecahan di Australia tidak hanya terbatas pada Western Australia. Wilayah lain, seperti Tasmania dan Queensland, juga mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat di Canberra. Meskipun tidak sekeras Western Australia, diskusi mengenai otonomi yang lebih luas atau bahkan kemungkinan referendum kemerdekaan semakin sering muncul. Beberapa kelompok nasionalis di Tasmania bahkan mengklaim bahwa mereka memiliki sejarah dan budaya yang berbeda dari daratan utama Australia, sehingga mereka merasa layak untuk berdiri sebagai negara sendiri. Sementara itu, di Queensland, ketidakpuasan muncul akibat kebijakan ekonomi yang dinilai lebih menguntungkan New South Wales dan Victoria dibandingkan negara bagian di utara. Dengan sektor pertambangan dan agrikultur yang menjadi tulang punggung ekonomi mereka, warga Queensland merasa bahwa kontribusi mereka terhadap perekonomian Australia jauh lebih besar dibandingkan apa yang mereka terima dari pemerintah pusat. Situasi ini semakin diperburuk oleh kebijakan lingkungan yang diterapkan Canberra, yang dianggap merugikan sektor pertambangan di Queensland. Di sisi lain, kelompok separatis di Western Australia semakin lantang dalam menyuarakan tuntutan mereka. Gerakan kemerdekaan Western Australia yang dikenal dengan sebutan WXIT, Western Australia Exit, semakin mendapatkan momentum, terutama di kalangan pengusaha dan masyarakat kelas menengah. Mereka beranggapan bahwa Western Australia dapat mengelola wilayahnya sendiri dengan lebih baik daripada berada di bawah kendali pemerintah pusat di Canberra. Bahkan, beberapa politisi lokal mulai secara terbuka menyuarakan dukungan terhadap gagasan referendum kemerdekaan. Meskipun demikian, pemerintah pusat terus berupaya menekan gerakan ini agar tidak berkembang lebih jauh. Kondisi ini semakin menambah ironi bagi Australia. Negara yang selama ini sering mengkritik Indonesia dalam isu Papua kini justru menghadapi ancaman disintegrasi di dalam negerinya sendiri. Jika Canberra menekan gerakan separatis di Western Australia, dunia internasional bisa melihat adanya standar ganda yang diterapkan oleh Australia. Bagaimana mungkin mereka mengklaim mendukung hak menentukan nasib sendiri bagi Papua, tetapi menolak prinsip yang sama ketika diterapkan di wilayah mereka sendiri? Dalam konteks geopolitik, situasi ini bisa menjadi keuntungan besar bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan isu perpecahan Australia sebagai alat diplomasi untuk menunjukkan bahwa Australia tidak memiliki legitimasi moral untuk ikut campur dalam urusan Papua. Bahkan, jika keadaan semakin memburuk, Indonesia dapat membawa isu ini ke forum internasional sebagai bukti bahwa Australia sendiri mengalami ketidakstabilan internal. Tidak hanya Indonesia yang mengamati perkembangan ini, tetapi juga negara-negara besar seperti China dan Rusia. Kedua negara ini memiliki kepentingan strategis di kawasan Indo-Pasifik dan tentu akan mencermati setiap indikasi ketidakstabilan di Australia. Jika Australia benar-benar menghadapi perpecahan, maka keseimbangan kekuatan di kawasan ini bisa mengalami perubahan yang signifikan. Dari sisi ekonomi, kemungkinan kemerdekaan Western Australia juga berpotensi mengguncang stabilitas nasional Australia. Wilayah ini merupakan salah satu penghasil sumber daya alam terbesar di dunia, dengan ekspor biji besi dan gas alam sebagai pilar utama perekonomian Australia. Jika Western Australia benar-benar berpisah, dampaknya terhadap perekonomian nasional bisa sangat besar, bahkan berpotensi menyebabkan resesi. Jika Australia terus berusaha memainkan peran sebagai polisi moral dalam urusan Papua, maka mereka harus bersiap menghadapi konsekuensi dari gerakan separatis yang semakin menguat di dalam negeri mereka sendiri. Karma politik kini berbalik menghantam mereka. Ini menjadi pelajaran berharga bahwa mencampuri urusan negara lain tanpa mempertimbangkan dampaknya dapat menjadi bumerang yang justru merugikan diri sendiri. Kini, Australia dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah mereka akan terus mendukung gerakan separatis di luar negeri? Atau mulai berfokus untuk menjaga keutuhan negaranya sendiri sebelum semuanya terlambat?